lagi di podcast Retorika Her. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik dan juga cukup relevan sesuai yang ada di judul kita, yaitu kesehatan mental kita sedang dijual di sosial media. Tapi ngomong-ngomong, kalian pernah gak sih ngerasa kalau kalian tuh kurang cukup keren, kurang produktif, bahkan sampai-sampai tuh kalian ngerasa gagal cuma gara-gara scroll sosmed? Nah, bisa jadi itu bukan cuma perasaan kamu aja, tapi emang sebenarnya tuh kamu lagi jadi target pasar. Bareng narasumber kita hari ini, kita akan bongkar gimana sosmed bisa berdampak bagi kesehatan mental kamu atau siapa yang diuntungkan. Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita hari ini, yaitu Tarisha dan juga Zaki. Halo semuanya. Halo juga guys, gimana nih kabar kalian? Baik, Kabar baik Putri. banget. Alhamdulillah. Boleh dong perkenalkan diri kalian dulu ke teman-teman yang ada di rumah? Halo semuanya, nama aku Tarisha Putri Humaira, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Gue Zaki, mahasiswa UBSI Kaliabang, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke. Udah siap nih guys untuk gue tanya-tanya? Iya, Siap, siap banget. siap. Enjoy aja ya kita di sini, pengen obrolin tentang kesehatan mental kita. Bener gak sih sedang dijual di sosial media? Nah, pertanyaannya, pernah gak sih kalian tuh ngerasa terjebak dalam isi konten orang lain? Aku jawab duluan ya. Oke, boleh. Aku sebagai pengguna sosial media pastinya pernah merasa banget. Aku tuh merasa kecil setiap melihat konten orang lain yang kelihatan lebih bahagia atau lebih-lebih lainnya dari aku di sosial media. Nah, menurut aku kebanyakan nonton konten seperti itu akan mempengaruhi jalan pikiranku nantinya. Misalnya nih, aku terlalu banyak nonton konten yang sedih, itu nantinya akan bikin aku merasa galau. Iya, Kalau misalnya aku nonton konten yang positive vibes gitu, misalnya nantinya aku juga bakal ikut ceria. Kalau menurut Zaki gimana nih? Kalau gue sih pernah ya kayak gitu juga, kayak kejebak dengan isi-isi konten orang lain dan kayak happy-happynya mereka, momen-momen happynya mereka yang mereka perlihatkan ke sosmed gitu kan. Dan gue tuh ngelihat kayak gitu tuh emang berpengaruh banget ke kesehatan mental gitu kan. Dan sebenarnya apa yang gue lihat itu pun juga belum tentu itu keadaan mereka yang sebenarnya. Dan di belakang itu tuh emang bisa aja mereka tuh juga ngerasain hal yang sama kayak kita. Kayak stresnya, Iya. Poin. mungkin hal-hal yang lainnya juga yang mereka rasain kayak gitu sih. Oke. Berarti jawabannya kalian pernah ya ngerasa Iya. terjebak di Aku dalam rasa isi konten semua orang orang lain. juga pernah merasa kayak gitu Betul, sih. si aku sendiri juga pernah guys, tanya aku tolong. Oke. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu konten kesehatan mental itu sering banget jadi tren, tapi juga bisa jadi bisnis. Kayak self diagnosis, motivasi instan, dan juga healing ala selebgram. Apakah ini benar-benar membantu atau justru jadi komoditas? Secara nggak langsung kita kan juga sering ya ngelihat para selebgram ini healing dan kita tuh pengen ikutan betul, gitu. betul. Itu mempengaruhi ke mental kita juga kah? Atau kayak self diagnosis? Iya. Sering banget yang bilang bipolar lah atau stres ringan kayak gitu, Depresi sih depresi yang paling ya. sering. Motivasi instan. Itu tuh ngaruh gak sih ke mental kita? Nah, pertanyaannya nih, bagaimana influencer dan konten kreator tersebut memanfaatkan keresahan publik tersebut? Apakah ini edukasi atau malah jadi eksploitasi? Menurut kalian gimana? Siapa dulu ini yang mau jawab? Gue dulu Zaki kali ya. dulu. Oke, Jaki gantian ya teman-teman. Kalau dari gue ya, sekarang kan kayak ada banyak ya fenomena-fenomena orang-orang di sosial media yang ngalamin kesehatan mental lah, kayak depresi tadi gitu kan. Dan konten-konten kreator yang ada di sosmed itu bisa gunain ini buat jadi bahan-bahan konten mereka, ya kan? Betul. Entah itu untuk edukasi atau enggak eksploitasi. Nah, menurut gua konten-konten yang isinya edukasi itu mereka yang ngasih wawasan tentang pentingnya ngejaga kesehatan mental, gimana ngatasinnya, yang itu tuh kepentingannya untuk jangka panjang. Oh iya betul. Nah, kalau eksploitasi itu tadi konten-konten yang mereka tuh ngasih wawasan tapi
hanya secara instan. Iya. Oh, secara Kayak jangka ujung-ujungnya pendek itu ya. kayak untuk cuan, Iya. promosi kayak gitu betul, menurut betul, gua. betul. Yang penting konten. Iya. Konten. Iya, oke benar-benar. Ya, sangat disayangkan sekali ya belakangan ini banyak konten yang katanya itu mental health awareness guys, Iya. katanya. Padahal kalau kita telisik lebih dalam lagi nih, di dalam itu kita lebih dieksploitasi sebagai konsumen ya, sebagai konsumen tuh kita lebih dieksploitasi kesehatan mentalnya dengan iming-iming mental health awareness. Yang ini sangat disayangkan karena kalau seperti yang dikatakan Zaki tadi, kalau sejak awal konten kreatornya itu memang memiliki niat untuk memberikan wawasan, Membantu. harusnya dia memiliki gelar atau pendidikan yang memang relate dengan kesehatan mental itu sendiri, contohnya psikologi. Betul. Kalau misalnya dia kan nggak punya gelar atau pendidikan yang sesuai dengan topik yang dia bahas, itu agak meragukan ya. Iya. Karena ujung-ujungnya kita merasa seperti dibohongi atau malah jadi self diagnosis seperti yang dibilang tadi. Sekarang kan marak anak-anak yang merasa depresi, bipolar, bentar-bentar dibilang stres, bentar-bentar dibilang depresi. Padahal belum tentu itu terjadi karena tidak didiagnosis oleh profesional gitu. Benar sekali. Berarti kembali lagi kepada kita yang mengkonsumsi konten tersebut. Betul, ya. Lihat iya. lagi konten kreatornya itu basicnya dia memiliki gelar tersebut. Iya. Contohnya tadi yang udah disebutin, dia nyebarin tentang self diagnosis atau motivasi-motivasi instan. Apakah dia seorang motivator atau dia memang seorang psikolog. Jadi Iya. pinter-pinternya kita untuk memilih konten guys, biar gak terlalu mengaruh ke mental kita juga. Betul. Selanjutnya kita kan tahu nih, informasi yang banyak beredar sekarang itu menunjukkan lonjakan kecemasan atau depresi dan gangguan tidur pada pengguna sosial media setelah penggunaan medsos itu meningkat. Pertanyaannya, apakah kalian melihat tren ini juga di sekitar kalian atau emang pengalaman pribadi kalian nih? Oke, siapa dulu ya? Jawab Aku dulu. deh. Oke. Soalnya ini ada dua jawaban. Memang pengalaman pribadi dan memang aku melihat sendiri di kolom-kolom komentar itu seperti yang dibilang tadi, banyak yang melakukan self diagnosis terhadap kesehatan mentalnya sendiri. Kalau menurut Zaki gimana, Zak? Pengalaman pribadi sih, kayak sampai cemas, sampai nggak bisa tidur bener-bener gitu kan. Terus gue juga ngeliat itu dari sosial media, entah itu di kolom komentar video-video yang relate dengan hal itu. Mereka juga mungkin beberapa ada yang self diagnose gitu kan, yang mereka tuh sebenarnya nggak tahu sebenarnya mereka tuh punya kesehatan mental atau enggak. Oh iya. Cuma ngira-ngira sendiri Iya. ya. Kira sendiri berdasarkan video yang beredar, padahal videonya itu belum tentu benar adanya, belum teruji secara secara sains lah Iya, gitu. betul. Pertanyaan keempat nih, gimana kita bisa ngebedain antara konten yang bermanfaat dan juga yang manipulatif? Kalau dari gua itu lebih ke kitanya aja gimana caranya ngebedain konten-konten yang bermanfaat atau enggak. Kalau konten yang bermanfaat menurut gua tuh kayak yang tadi gua bilang, mereka yang ngasih wawasan untuk jangka panjang, dan itu tuh kayak ngemotivasi lu, ngebentuk diri lu secara perlahan. Dan kalau konten yang manipulatif itu menurut gue yang ya sebaliknya yang tadi gitu. Cuma sekedar informasi Iya, aja sekedar ya, informasi dia nggak dan tahu kayak basicnya. nggak ada Tidak manfaatnya ada sumber banget. yang jelas. Iya. Iya betul. Baik. Bisa jadi cuma copy paste dari Iya, bisa. Itu Mereka bisa udah banget. paham Bener, benar Soalnya kan ya. banyak Iya, banget iya, sekarang tuh iya. di Instagram yang slide-nya banyak tapi kayaknya Tapi aku isinya pernah lihat yapping. deh. Iya. Kayaknya aku pernah lihat di konten kreator sebelumnya, kayaknya Oh, iya. ini sama gitu. Pas Lebih- dilihat sumbernya, oh ternyata memang sama guys. Lebih gitu. parah lagi kalau sumbernya dari GPT, guys. Wah, itu Wow. parah Itu banget. ada banget itu. Iya, iya. Selanjutnya di pertanyaan kelima, dari pengalaman kalian sebelumnya nih, gimana cara kalian menghadapi tekanan dari sosial media tersebut? Tadi kan di awal udah jelasin ya kalau itu emang pengalaman kalian sendiri. Iya. Gimana nih cara kalian mengatasinya gitu? Aku jawab duluan kali Boleh, ya. boleh. Saran aku sih guys, sebagai orang yang sudah pernah melewati fase tersebut, istirahat dari sosmed itu sangat penting. Betul. Enggak semuanya harus kalian ikuti, enggak semuanya harus kalian share ke sosial media. Ada kalanya hal-hal itu tidak sebaiknya kita ikuti, tidak sebaiknya kita sebarkan ke orang lain. Contohnya misalnya tren-tren kesehatan mental itu, tren-tren penyakit mental itu nggak sebaiknya kita ikuti, karena kembali lagi kalau misalnya
kita hanya melakukan diagnosa terhadap diri sendiri, itu takutnya akan menjadi bumerang kepada diri kita sendiri, tidak membawa hasil yang baik juga. Malahan kita akan, maaf sekali, terlihat bodoh ya di sosial media karena melakukan diagnosa terhadap sesuatu yang kita sendiri tuh bukan ahli dalam bidangnya. Tidak sebaiknya kita tuh terus-terusan scroll, guys. Nggak apa-apa banget untuk istirahat dari sosial media, mengasingkan diri dari sosial media itu tidak apa-apa banget, karena seperti yang kita tahu di sosial media itu tidak semuanya real. Banyak sekali yang di sosial media itu fake. Jadi kembali lagi kepada kita, apakah kita bisa memfilter diri kita dari hal-hal buruk tersebut sih, gitu. Dan gue juga setuju sih sama yang Tarisa bilang tadi, kalau emang kita tuh udah nggak kuat sama mental kita yang lagi down, ya udah stop dulu, cari temen ngobrol yang bisa nyembuhin diri lo gitu loh, cari temen ngobrol yang bisa ngebantu lo gitu loh. Dan yang terakhir, pinter-pinter cari tontonan yang gak ngebuat lu tuh makin down. Betul. Cari konten-konten yang bermanfaat. Tepuk tangan dong guys buat jawaban dari narasumber kita hari ini. Kesimpulannya berarti dari judul kita, kesehatan mental kita sedang dijual di sosial media, itu betul ya? Betul adanya. banget. Ya, betul Yang banget. sangat disayangkan ada. juga. Oke, terima kasih banyak nih buat Tarisa dan juga Zaki yang udah Sama-sama. sharing banyak banget insight hari ini. Sama-sama Putri. Sama-sama. Makasih banyak buat kesempatannya semuanya. Sama-sama. Senang banget bisa diundang hari ini, Betul, sharing-sharing betul. pengalaman. Ngeluarin Malah juga jadi unek-unek juga curhat. Iya, curhat kita guys. Lebih plong Oke. rasanya, guys. Nah, buat kalian yang udah nonton podcast ini sampai akhir, gue juga ucapin terima kasih. Ingat, nggak semua yang viral itu valid. Kesehatan mental kalian jangan sampai dijual di sosial media. Ikutin terus podcast Retorika Hertz dan sampai jumpa di episode berikutnya.